tadi saya bilang korbannya yang lapor ke kita udah banyak Pak, udah puluhan, udah ini saya korban, buktinya ini segala macam. Coba kalau kita nggak posting di media sosial kan nggak akan ketemu juga. Nggak ketemu, dia nggak ada yang lapor. Nggak akan melapor. Jadi ya emang harus disebarkan bahwa ibu ini adalah pemain dari 2016 malah. Tadi saya tahu dari anaknya 2019, ini 2016 lagi. Kemarin terakhir memang yang lapor 2019, itu yang paling lama yang saya temukan. Terus sampai ada hari laporan? Minggu, tapi ternyata semalam Ada masih laporan banyak ini? yang komen, ternyata ada yang dari tahun 2016. Wah, saya juga kaget. Udah saya Tapi sendiri juga. ngaku di mall juga. Bukan di mall, di rumah sakit. Di mall juga Sama Teknowi ngakunya di mall juga. Iya, di Juga mall. memang ada. Di mall, di rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit, di terminal. Terminal ada. Maaf nih. Saya sudah tahun 2016. Berarti udah sering ya Pak ini ya Pak, sebagai Bapak sebagai saksinya di sini lah. Iya, sebagai warga lah Ya, kasarnya. sebagai warga. Karena kan yang mengetahui kan kalau ada apa-apa ya emang warga kan. Apalagi kan ini yang tahu kan bukan cuma 1-2 orang, udah hampir semua kan tahu kasus ibu semua gitu. Tapi mungkin kemarin itu lebih kayak ya udah lebih malu karena faktor ekonomi. Tapi ternyata kan bukan malu nih, korbannya udah banyak dan kasihan kan. Kalau misalnya ada korban yang orang biasa nih, tapi bela-belain yang mau nolong orang, nah, nanti malah jadi jerah Mbak untuk berbuat kebaikan. Gitu nggak mau bantu orang, bisa jadi dia modus, jadi semua disamaratakan. Sedangkan untuk orang yang benar-benar membutuhkan malah dikasih ya kan. Itu nggak dibantu, jadi kepekaan orang untuk membantu jadi nggak ada. Seperti itu. Nah ini Mbak baca dulu. Siapa yang mau baca dulu? Malah jadi bumerang. Baca dulu nggak apa-apa. Dengan warga aja. Baca dulu baca aja. Nggak apa-apa kan? Jadi Teknowi itu kesini niat baik, nyari solusi yang terbaik. Dan saya berharap banget semoga nggak ada korban lagi Pak, itu aja. Dan stop banget untuk menggunakan alat untuk menipu orang, apalagi ini anak di bawah umur, nggak boleh. Ini soalnya hampir 2 minggu ini tukang bakso nggak kesini-sini lagi. Udah pulang kampung Pak, udah di Makanya dia minta HP Bapak pulang kampung. Tahu pangkalan apa bosnya di mana tahu? Tahu. Di mana? Ada yang tahu, saya mah nggak pernah. Di daerah mana? Jadi emang sebelum kan pernah tuh mau ngirimin duit yang di rumah sakit. Dan HP hilang, jadinya nggak kontekan. oh kontekan. Ya kata dia cuma coba hari Selasa, Kamis sampai Jumat kirimin duit, minjem sama bos. Dikirimin bener nggak? HP hilang nggak, mumpung HP hilang nggak jadi ngirimin. Nah, bahkan walaupun di bawah umur, tapi tetap sebagai saksi, ya. Jadi tanda tangan sebagai saksi. Kan Mbak kemarin juga bilang saya mau tanggung jawab, tapi ternyata pas saya tanya 16 tahun nggak bisa, ya udah dijadikan saksi. Tapi Mbak nih udah yakin belum untuk bertanggung jawab atas semua nanti kesalahan yang dilakukan apabila terjadi lagi? Siap? Saksinya banyak ya Mbak. Ini ada kamera juga, jadi tidak boleh melakukan penipuan terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun. Sekecil apapun. Sekecil apapun, betul. Ya entah mungkin bilang mau minta 50.000, 20.000, itu udah nggak boleh. Ya tetap itu udah merugikan orang lain. Lebih baik kalau saya mending nyuci gosok ya Mbak. Minta. Ya kita juga nggak masalah gitu.
tapi jangan bilang menipu atau pakai adiknya gitu ya untuk minta-minta. Terus apalagi berakting gitu-gitu tuh nggak boleh untuk dapat belas kasih ya. Itu aja. Ini dari pengacara saya sudah disetujui oleh Mbak. Jadi Mbak siap tanda tangan? Oke. Sesuai nama. Jadi kita tetap nunggu hasil dari rumah sakit Mbak. Ini kan ibu lagi pengecekan. Ya enggak, saya feeling saya sih nggak keluar lama, paling beberapa hari lagi udah keluar. Tapi tetap kita akan concern terhadap hasil dari ibu. Ya, nanti hasil dari ibu seperti apa, kita pasti follow up, kan ada itunya tuh rekam medis kan, itu pasti nggak mungkin enggak. Nah nanti baru kita bicarakan lagi. Tapi yang sekarang yang harus difokuskan, ibu tidak melakukan itu lagi tanpa kesadaran ya, gitu. Tanpa kesadaran dalam arti ya apapun yang terjadi, entah ibu skizo nantinya atau enggak, ibu nggak boleh lakuin itu. Dan Mbak harus mantau setiap hari, setiap saat Mbak harus lihat kondisi ibu. Kalau ibu udah menyimpang lagi, udah nipu lagi kayak tukang ojek apa segala macam, itu kan kasihan juga kan, korban juga Mbak. Berarti Mbak harus ambil sikap gitu. Harus ambil sikap dalam arti kalau Mbak udah lepas tangan ya Mbak info kita. Ya, mungkin mending gitu. Daripada Mbak nanti disalahin, mendingan Mbak info kita. Mbak, saya udah angkat tangan nih, saya udah gak kuat nih sama kondisi ibu yang gak bisa dibilangin. Ya udah, nanti kita yang maju. Mau aja nggak apa-apa nanti. Jadi kalau ibu nggak tahu nomornya, datang ke rumah saya udah tahu kan, makanya kemarin dia nanya info, saya tanya, Bu bisa nomornya teh? Nggak ada, saya timnya ada. Akhirnya saya sempat ada gabung sama timnya juga. Nggak apa-apa ya teh ya? Nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. nanya informasi aja. Gak apa-apa. Pokoknya intinya kalau Mbak sama adiknya udah kuat, terus ibu udah mulai nyimpang lagi, udah nggak bisa dibilangin, masih kayak gitu. Apalagi ibu yang saya dengar agak-agak galak kayak, agak galak sama warga, dibilang itu kadang dia suka Sama anak aja begitu kan, nyeleweng. Iya. Dibilangnya susah. Saya dapat info dari warga sekitar, katanya ibunya galak, nggak pernah mau dengerin, jadi kayak dia ngomong satu, dia ngomongin satu, dia udah ngomong A sampai Z gitu. Nah itu Mbak langsung lapor ke kita aja. Itu mungkin nanti kita yang akan datang lagi ya Mbak. Mending kayak gitu daripada ngerugiin orang banyak, rugiin Mbak juga. Kasihan dari yang jadi korban anak-anaknya. Iya. Nah Mbak ada yang mau sampaikan lagi Mbak? Penambahan atau apapun itu untuk korban atau apa? Kalau misalkan untuk korban ya sebelumnya turut prihatin yang sudah menjadi korban dalam kasus Ibu Suherna ini. Semoga jumlahnya nggak bertambah banyak setelah kejadian ini ya gitu. Jadi emang awalnya harapan aku itu kenapa akhirnya aku memutuskan untuk upload videonya itu ya karena aku pengen ini di stop. Intinya itu. Jadi korbannya udah selesai sampai aku aja terakhir gitu. Jadi harapannya untuk anak-anaknya juga bisa lebih tegas sama ibu gitu, sama mama. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi untuk orang-orang dimanapun yang mungkin terhimpit ekonomi teh. Mendingan kayak lebih baik sharing sama tetangga sekitar atau RT sekitar, minta tolong dicariin cara gimana caranya supaya saya bisa tetap mencari uang dengan cara yang halal gitu kan. Nanti dicari solusinya bareng-bareng Daripada minimal harus kayak merugikan orang ya Mbak. betul, daripada harus merugikan orang. Pokoknya hal seperti ini tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan dimanapun itu, karena sudah tercantum di undang-undang ya Mbak Republik Indonesia ini bahwa siapapun yang menipu itu pasti ada sanksi pidana. Itu pertama, menipu apapun gitu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan alat atau objek ya sebagai meminta-minta atau menipu orang lain. Apalagi ini anak yang harusnya dilindungi loh, bukan dieksploitasi. Itu nggak boleh ya. Makanya kemarin sebenarnya pihak dari Komnas meminta agar ini diusut tuntas
karena supaya nggak menjadi merajalela ya Mbak, Iya, itu nggak betul. banyak gitu. Tapi ya sekali lagi kita hanya manusia biasa yang nggak luput dari salah. Semoga saya berharap ini yang terakhir dan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Gitu ya Pak. Siap. Oke, Bapak ada penambahan mungkin yang Ya, terakhir? mudah-mudahan kalau saya sih berharap Lebaran ini Keluar. ibunya biar keluar, Kumpul. biar ngumpul sama Ya, anaknya. insya Allah Pak, kita usahakan. Setelah itu ya kalau emang ibunya mau ulang lagi ya silahkan mau diproses. Yang penting anak bertanggung jawab. Betul. Kalau udah masih sampai berbuat lagi ya tolong ya kita sama-sama mantau orang tua. Iya, warga aku di sini harus turut serta peduli satu sama Betul, lain ya Pak ya. betul. Jadi jangan cuek-cuek aja, misalnya ada yang kelaparan ya dibantu tetangganya gitu, jangan cuma dilihat aja atau diketawain, dibantu. Kita di sini tuh sebagai manusia pasti ada rasa empati, simpati terhadap orang lain. Jadi jangan setelah kasus ini malah dikucilkan, jangan sampai dibully juga. Ya namanya manusia pasti nggak akan luput dari kesalahan dan dosa, itu pasti termasuk saya pribadi. Jadi semoga harapan saya pun Bismillah nanti ibu mau tinggal dimanapun, entah di sini atau pulang kampung, katanya mau pulang kampung juga. Orang Betawi. Katanya Bogor. Bogor mah kampung suami. Bogor itu opa. Lah itu mah bapak lu. Ya nggak ada urusan lah mantu sama itu ngapain. Kenapa boleh? Ada urusan lah, malu kan mantu. Mau nggak tahu Intinya siapa kita di aja. tetangga. Intinya dia orang Betawi. Oh, orang Betawi, soalnya ada Aslinya yang bilang Betawi. Bogor kan. Sebelum mama juga sebelum datang teteh, Hah? mama bilang mau pulang ke Bogor aja. Bogor tempat siapa? Ke bapak. Oh. Kalau mama tuh mantu. Oh gitu. Mantu. Mama bilang kayak gitu pulang ke Bogor. Nggak boleh, mau malu aja mau ke Bogor. Oh, oke, paham. Berdua ini beda bapak. Aku satu bapak, Sama ini satu bapak. Sama Ijab? sama. Oh, satu bapak juga. Ya intinya ibu ternyata orang Betawi lah ya, dimanapun ibu berada lah, entah mungkin di sini atau mau pindah kontrakan, ya semoga tetap kalian harus notice muka ibunya. Kalaupun ibunya usaha, misalnya katanya mau dagang warteg ya, disupport dibeli, tapi jangan sampai ibunya melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh lagi, menipu atau merugikan orang lain, itu nggak boleh. Kalau selama usaha halal ya, itu semua diridhoi Allah ya, kita wajib bantu beli makanannya gitu ya, dibantu Nggak ada usahanya. modalnya. Insya Allah nanti Mbak, saya bantu Mbak, kalau emang ibu benar mau usaha, saya bantu modal ya Mbak, tapi juga harus turut serta membantu nanti pada saat ibu jualan. Jangan sampai nanti saya kasih modal udah langsung dilepas gitu aja, dipakai untuk foya-foya ya gitu ibu. Ya, oke, itu Ntar- aja. Ntar mungkin kalau dikasih modal, mungkin saya motoin Novi nih Oke, videonya. boleh Pak, boleh ya. Nanti kita satu-satu, yang jelas kan ini mau lebaran dulu. Setelah lebaran baru kita omongin lagi ya. Saya mau kalau untuk ibu bikin usaha atau modal usaha, tapi harus jelas. Saya harus ikut pantau juga. Jadi jangan sampai nanti uangnya terbuang sia-sia. Dan sayang, lebih baik saya bantu orang di luar sana yang lebih membutuhkan daripada kalau uangnya dibuat judi slot, buat berondong atau buat apa ya. Tapi maaf deh, Novi, itu bisa dirupiah dia lupa sama cowoknya. Oh. Ntar kalau begitu lagi, ntar duit dagang begituan juga. Apa gitu Diobatin itu kata yang sebelah juga kena diobatin juga. Makanya tiap dia minta duit tuh dikasih aja 2 juta. Oh, jadi di itu di apa? Kayak Pelet. di pelet. Oh, gitu. Dan yang sebelah juga tadi ngomong sama saya, yang itu mah diobatin. Harusnya makanya dipinta di sini aja nurut aja. Itu bucin nggak? Nggak tahu. Bucin soalnya sama bucin sama di pelet kan beda tipis. ya. Mbak, perwakilan dari anak boleh dari hati paling dalam minta maaf sama korban. Saya mah sebagai anak saya mah minta maaf udah menyakiti dua saya. Ya saya mah nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa minta maaf doang. Sama korban. Nggak apa-apa ngomong kan, ini kan kesalahan ibunya. Mbak bilang kemarin mau bertanggung jawab. Coba Mbak ngomong. Mohon maaf atas ibu saya,
bisa, ayo bismillah. Yang udah dirugikan, ayo aku bantu. Karena ya ini akan menjadi pembelajaran saya. Nggak apa-apa, harus pelan-pelan. Ya intinya anak-anak di sini saya perwakilan aja ya. Saya di sini minta maaf, banyak juga yang DM di TikTok sama di Instagram mengenai kondisi ibu ini yang katanya udah dirugiin jutaan. Ibunya pun kemarin mengakui juga ya Kak, walaupun ada di gedung juga gitu. Pas di mobil pun kita nggak rekam sih, karena posisinya kita udah agak lemes karena siang juga. Kemarin kita datang ke sini jam berapa ya? Setengah 2 ya? Iya setengah 2, jadi posisinya istirahat. Nah ibunya banyak cerita tuh ya Mbak di mobil ya, tentang apa yang terjadi, terus uangnya kemana aja dan lain-lain gitu. Tapi ibunya mengakui kok dia pernah mendapat jutaan rupiah dari open donasi kayak misalnya dari rumah sakit nih pada kolekan gitu-gitu. Terus ada lagi mungkin yang di mall, dia mengakui kayak dari personal dia apa sih ngedeketin terus bilang belas kasih dan lain-lain, dikasih 500.000, dikasih 1 juta rupiah. Ibu mengakui semuanya gitu. Ibu juga berharap katanya sih bisa berubah dengan adanya dukungan dari anak. Katanya gitu ya, bismillah lah, kita lihat aja, kita positive thinking aja. Sekali lagi untuk para korban, saya minta maaf atas yang sudah dilakukan Ibu Erna ya, Ibu Erna. Semoga rezeki kalian diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Amin. Dan tolong maafkan Bu Erna. Kita pun di sini nggak tahu Bu Erna emang mungkin skizo atau enggak. Tapi percayalah, kita manusia itu pasti ada salah dan dosa. Ya semoga ini menjadi ladang pahala untuk kalian semua. Ketika membantu, ya udah ikhlaskan aja. Itu ya Pak. Walaupun sebenarnya banyak yang dongkol katanya, banyak yang rasa kesel dan kecewa. Ya wajar. Saya pun kalau ngebantu orang yang kecewa juga kayak gitu ya Pak, manusiawi. Tapi ya sudah terjadi, ya mau seperti apa. Tinggal diikhlaskan dan dimaafkan aja. Oke, itu aja Bapak. Terima Siap. kasih banyak Pak. Terima kasih, Bu. Ini kita izin ambil draftnya untuk menjadi bukti gitu. Terus nanti kita tinggal nunggu follow up. Saya telepon nanti besok gimana Bu Erna untuk keluar dari rumah sakitnya. Ya, saya telepon Bapak. Saya make sure. Saya nanya sama rumah sakit dulu ini kapan Bu Erna pulang. Feeling saya sih lusa udah pulang, tapi kita pastikan aja. Ya, minta tolong dibantu lah. Iya, Kasihan anak-anak. Siap. Mau lebaran di mana? Saya mau pulang ke Bogor, Oh, pulang ke Bogor. kampung suami. Oh, kampung suami. Ini kamu di sini. Ya udah, ya nanti Ibu pulang aku anterin lagi kok. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Gunawan, terima kasih. Iya. Yuk. Pamit ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Izin Pak. Pamit Pak.